dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Oh, saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustaz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustaz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di acara hari ini, Gaspol Sahur. Senang sekali saya Bayu Oktara masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajjah Sitimang. Tentunya kita mau belajar lagi, mau memperdalam ilmu agama lagi dan mendengarkan petuah-petuah Al-Mukarram, guru kita, abang kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat walafiat. Everything is okay? Oke. Wih. Semua oke. Karena kan 10 terakhir di bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz, kita sudah masuk ke masa-masa kalau maraton nih udah tinggal Final kalau lomba. sisa-sisa tenaga nih Pak Ustadz. Ya, Nah, 1 sampai 10 penyisihan. oh penyisihan tuh ya? Ya biar orang tukang judi masuk juga masjid. Ya pertama kan biasa penyisihan. Betul. Kalau lomba kan biasa biar partai-partai ocok-ocok masuk juga dalam. Masuk semua di situ. Kemudian 10 sampai 20 semifinal. Oh itu semifinalnya? Finalnya Udah mulai ada yang berkurang, tersisi. 20 sampai 30 Final. final. Nah, itu? 10 malam terakhir grand final. Nah berarti kan tinggal sisa-sisa tuh Pak Ustadz grand Ya. final nih. Mudah-mudahan semua yang hadir masih semangat untuk berpuasa ya. Masih semangat Bu? Oh saya saking semangatnya sampai ngomong begitu tuh. Karena memang kita pengennya punya motivasi yang menguatkan kita nih Pak Ustadz. Supaya di 10 hari terakhir ini tetap bersemangat. Selain itu juga bisa mendapatkan banyak pahala yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon berikan petuah dan cerita mungkin kepada kita semua Pak Ustadz.
zaman Rasulullah SAW dulu, apa yang beliau lakukan biasanya di 10 hari terakhir Ramadan yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua? Mohon berikan petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, ada enggak yang masih ingat tahun lalu kita masih bareng keluarga atau teman sahabat grup WhatsApp masih bareng-bareng Ramadan? Sekarang sudah tidak ada. Ada ya? Ada. Tahun lalu kita masih sama-sama tarawih, sekarang sudah tidak ada. Allah telah menjemputnya. Bahkan saya terakhir ini banyak sekali teman saya wafat dalam keadaan tak disangka-sangka. Ya, malam masih aktif di grup, tiba-tiba pagi wafat. Ada malah baru-baru ibu saya pergi takziah, dia foto-foto, Ustadz minta foto Ustadz, malah takziah. Pagi-paginya dia update status dulu setelah dia foto sama saya. Terima kasih Ustadz telah berfoto sama saya. Pagi meninggal. Maka saya bilang hindari foto sama saya sekarang. Ntar udah gak ada yang mau foto Pak Ustadz. Batal ya foto-foto. Baru mau foto, enggak jadi. Nah, apa maksudnya Ustadz? Alhamdulillah Allah masih memberi umur panjang sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada malah yang wafat di bulan suci Ramadan. Akhirnya tidak menemukan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini grand final. Ibu-ibu lihat kalau misalnya lomba-lomba ada puncaknya itu pemenang-pemenang. Kita yang bertahan 10 malam terakhir itu adalah orang-orang yang dianggap orang-orang yang hebat imannya. Biasanya kalau malam terakhir itu awal-awal Ramadan itu kan penuh masjid biar sampai di pekarangan. Ya kan? Nah, tengah-tengah mulai berkurang. Akhir-akhir tinggal yang bertahan muka-muka sakaratil maut. Astagfirullahaladzim. Yang sudah muka-muka tua kan? Nah, menjawab pertanyaan Mas Bayu tadi. Apa yang dilakukan Rasulullah di 10 malam terakhir? Rasulullah kalau 10 malam terakhir malah semakin dikencangkan ikat pinggangnya. Semakin dikuatkan. Kenapa? Karena bonus semakin besar. Itu saya ingat dulu ulama saya mengajarkan, guru saya itu ibu biasanya lebih gampang saya kasih contoh ibu pasti lebih gampang paham. Tahu kelapa ibu? Biasanya kelapa diambil apanya bu? Apanya? Airnya. Santannya. Ibu makin tua makin apa? Makin tua kelapa makin banyak? Dan santan pertamanya, perasan pertama makin? Kualitasnya coba kalau bicara soal memasak ibu-ibu paling cepat. Hafal. Ya. Nah, kelapa itu Bu makin tua makin banyak santannya. Ramadan itu makin akhir makin banyak bonusnya. Maka setan tahu dia goda kita. Sudah capek mi. Sudah belanja. Diskon di mall. Akhirnya kita ramai ke mall, pasar raya daripada ke masjid. Padahal kita bisa ke pasar raya setelah Ramadan. Padahal kita bisa beli baju baru sebelum Ramadan. Nah, sayang seribu sayang setan berhasil menggagalkan sehingga kita kurang memanfaatkan 10 malam terakhir. Apa yang dilakukan Rasul? 1, memperpanjang sholat malam. Sholat malam, bahasa Arabnya sholat lail. Nah sholat malam itu macam-macam Bu. Yang penting sholat di malam hari. Ada taraweh. Ya, memperbanyak sholat malam. Mulai taraweh. Nah kalau ibu mau witir boleh. Tapi kalau sudah tidak tahajud. Bagaimana kalau sudah witir mau tahajud lagi Ustadz? Ulama mengatakan boleh lagi tahajud. Tapi selesai tahajud tidak usah witir. Ya, ada juga ulama bilang tahajud. Selesai tahajud mau witir lagi. Kenapa? Yang ditutup witir tadi taraweh, yang ditutup witir sekarang tahajud. Tapi yang paling makbul, paling baik kalau masih mau niat tahajud, tidak usah witir dulu. Tapi dia bilang ulama yang lain, nanti ketiduran. Tidak ada witirmu. Kalau niat baik, insya Allah. Sekarang enak Bu kalau mau bangun. Ada waker. Ada alarm.
Tapi biasa istri ngomel jauh lebih hebat daripada alarm. Betul banget Pak Ustadz. Iya kan? Perbanyak sholat lail. Tahajud. Ya, ada lagi sholat hajat. Nah, mau sholat hajat 8 rakaat. Belum cukup juga, merasa masih rindu dengan Allah. Ada lagi disebut sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang dilakukan kapan saja ketika mau sholat. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, tak terbatas. Nah, Ustadz, ini yang selalu jadi pertanyaannya ibu-ibu. Bagaimana itu salinya Ustadz? Ya tuh Bu? Apa salinya Ustadz? Mau kak sembahyang tahajud, apa niatnya? Itu niatnya sembahyang tahajud. Enggak mesti kok bahasa Arab. Daripada bahasa Arab salah niatku. Bisa. Nah, mau kita tahajud. Salli sunatal tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Bugis Meki, bahasa Indonesia. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga susah karena bukan ke anak sekolah bahasa Bugis Meki. Uni akan masam pajat tahajud 2 rakaat sunnah iriseseku pungallah ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga kita tahu langsung makin saja Tuhan sholat tahajud. Allahu Akbar. Boleh? Boleh itu Pak Ustadz? Boleh. 2 rakaat. Assalamualaikum. Ulang lagi Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Masa gitu boleh Pak Ustadz? Boleh. Daripada kita tunggu hafal. Jadi kalau enggak dihafal. Sampai selesai Ramadan. Enggak dihafal-hafal. Enggak sholat maki. Allah maha tahu Bu. Ibu lagi duduk-duduk begini toh. Lagi duduk-duduk. Mau kak kurasa nanti sholat tahajud. Insya Allah mau kak bangun tengah malam nanti sholat tahajud. Ibu tidur, itu sudah niat. Tertidur, sudah dapat pahala niat. Terbangun, dapat lagi pahalanya. Apa bacaan Ustaz? Sama aja bacanya sama yang biasa. Sudah ki atak kebere Allahu Akbar. Baca maki doa tita. Ndak ku hafal Ustaz, langsung maki Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, surah pendek. Apa? Yang terserah ibu yang kehafal. Yang paling hobi ibu kul-kul. Semua orang senang yang pendek-pendek Bu. Iya toh? Ya sudah. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul a'udzu falak. Sudah salam. Ulang lagi. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek. Boleh. Sudah sholat tahajud. 2 rakaat sebelum naik lagi. Doa maki dulu. Ya, memperbanyak sholat malam. Apalagi setelah sholat malam? Tahan dulu Pak Ustadz. Tahan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi tentunya masih di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, menemani Anda menikmati santap sahur. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tadi Ustadz bilang yang pertama adalah memperbanyak dan memperpanjang sholat malam. Ya. Setelah itu Pak Ustadz. Di sholat malam ini ada perintah dalam Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau di malam hari untuk sholat tahajud. Jam berapa Ustadz? Ya jam 3, jam 4. Yang penting sholatnya Bu harus sudah tidur. Kalau tahajud harus sudah tidur. Misalnya ibu tidur jam 12. Terbangun jam 1 sudah boleh. Ya. Nah karena Ramadan lanjutkan 10 malam terakhir harus banyak kegiatan. Kalau di luar Ramadan sebaiknya jangan jam 1. Karena kalau ibu bangun jam 1 sholat sampai jam 2 tidur biasa bangun jam 6. Terbangun sholat subuh toh. Nah biasa ibu ketawa karena ibu selalu alami. Ya kan? Pengalaman. Nah sudah itu ibu memperbanyak sholat-sholat sunnah. Memperpanjang sholat-sholat sunnahnya. Saya cuma mau tahajud Ustaz. Enggak apa-apa tahajud saja. Tapi agak panjang bacaan-bacaannya. Ya. Disertai per 2 rakaat itu ibu berdoa. Selesai 2 rakaat. Nah, maka cara yang kedua mengamalkannya adalah
memperbanyak doa. 10 malam terakhir memperbanyak doa. Mas Bayu, Siap. doa ibu-ibu pemirsa yang saya hormati, doa yang paling cepat kabul itu doa makan. Paling cepat dikabulkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Ya ada mi. Langsung ada di depan. Langsung ada. Iya toh? Nah ibu, itu menunjukkan bahwa banyak orang berdoa menghafal. Doa itu bukan menghafal. Dia bilang, mau kak saya banyak doa-doa aku Ustaz. Mau kak dulu pergi beli toko buku doa. Nah hafal itu doa. Nah hafal. Padahal lain di hatinya, lain nah hafal. Bingung mi malaikat. Nah bilang, apa maksudmu ibu? Mau kau itu anak soleh. Nah doa yang kau hafal itu doa minta hujan. Bingung malaikat. Iya toh? Nggak mesti bahasa Arab ibu. Memperbanyak doa. Jadi misal selesai sholat tahajud jam 2. 2 ke 3 doa. Kalau ibu-ibu yang sudah 70 tahun ke atas, jam maki minta ruko. Jam maki lagi minta jabatan. Nggak usah minta dunia. Banyak bertobat. Ya Allah, 70 tahun umurku. Tentu sudah banyak dosa yang kulewati. Saya sadar lebih banyak dosa yang kulakukan daripada amal. Tapi saya juga sadar ya Allah, Ramadan engkau hadirkan sebagai bulan pengampunan. Saya sengaja bangun tengah malam ini, mohon ampun kepadamu. Kemana lagi saya minta ampun kecuali kepadamu. Kan enak kalau begitu Bu, sampai di hati. Daripada ibu. Tanda bingung ni malaikat na bilang aga masuna ye. Letoy na baca leng lalangatin na. Ya kan? Silakan Bu. Bahkan boleh ibu pakai bahasa isyarat. Boleh berdoa begini Bu. Ya Allah. Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkanlah ya Allah. Amin. Sudah mi. Bahkan ada orang yang berdoa tidak ada kata-katanya. Dia hanya menangis di depan Allah. Malaikat bilang, oh selingkuh suaminya ini. Mungkin salah ya Bang. Iya kan? Makanya Bu. Nah, perbanyak doa. 1 jam ibu doa. Salah enggak kalau kita bikin daftar doa? Tidak, karena kadang-kala kita lupa apa yang kita mau. Minta dulu ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya Allah maafkan kesalahanku. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Nah, sudah minta lagi. Ya Allah jadikan anak cucuku soleh dan soleha. Perbaiki imannya. Kuatkan fisiknya. Perbaiki ekonominya. Ya Allah kabulkan segala permintaanku. Saya datang kepadamu karena kau larang saya datang ke manusia untuk meminta. Maka ku datang menagih janjimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah itu kita minta lagi. Ya Allah saya tahu umurku semakin tua. Itu berarti ajalku semakin dekat. Ya Allah saya mohon tidak banyak ya Allah. Wafatkan saya dalam keadaan membawa iman. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan tetap beragama Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan membawa iman. Karena bisa jadi ada di antara kita matinya tidak membawa iman. Kita minta yang sudah tua. Nah ibu-ibu yang pernah punya suami dan sudah wafat mau lagi minta. Mau lagi apa nih Pak Ustaz? Kalau masih mau Allah kasih boleh. Memangnya cuma laki-laki yang mau menikah lagi? Ada mungkin. Dia bilang ya Allah. Saya takut fitnah dunia. Saya mau ada yang membantu saya cari nafkah di usia tuaku. Anak-anakku masih kecil. Saya harus menghidupi mereka. Tidak mungkin saya bisa cari nafkah memenuhi tanpa bantuan suami. Ya Allah kirimkan saya suami yang baik. Kuat fisiknya. Kuat imannya. Kuat akidahnya. Kuat ekonominya. Amin. Amin kenceng banget ibu-ibu. Masya Allah. Iya toh minta. Allah hebatnya Tuhan tak. Nah minta ki memang. Allah itu yang minta.
Minta kau sama saya kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kau saya kasih kau apa yang kamu mau. Maka di bulan Ramadan akhir banyak-banyak Berdoa. doa ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang ketiga, Yang ketiga Pak Ustadz. memperbanyak qiraatil Quran. Tadarus. Membaca ayat suci Ayat suci Al-Quran. Nah, sudah perbanyak tadarus. Ya, itu tadi kan sholat tahajud harus malam. Ya kan? Betul. Nah, kalau ngaji 24 jam bisa Ibu. Sudah sholat subuh, selesaikan salah satu juz. Karena ibu mau masak, mau apa bersih-bersih dapur, sudah lagi bersih-bersih dapur, selesaikan lagi satu juz. Pergi sholat duhur di masjid, Ustadz bolehkah perempuan berjamaah? Boleh, ya selama ibu niatnya betul-betul pergi berjamaah. Kalau ibu-ibu seperti ini, insya Allah aman. Amin. Dulu dilarang ibu, kenapa? Karena dulu perempuan kalau jalan sendiri diculik, ndak aman. Sekarang kalau usia tak 70 tahun, Kan bisa nggak aman juga Pak Ustadz. siapa mau culik ibu? Malah ngabisin beras di rumah. Ya kita lanjut. Oke. Karena waktu habis kita Baik. lanjut setelah pesan berikut. Kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, hari ini kita tengah membahas mengenai tema bagaimana kita menghabiskan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, tadi sudah ada beberapa hal disampaikan Ustadz, kita akan lanjut lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Izin Pak Ustadz, sebelum dilanjutkan, saya mau menyapa yang sudah hadir di sini. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Khoir Mitra Mas Maros. Wih, dari Maros Kibua. Ada Maros di situ, pantai pantai tak berombak. Pantai Nah, tak berombak. Ya, enggak ada ombaknya. Kok bisa sih Pak Ya, Ustadz? itulah saya heran. Itu hebatnya orang Maros, dia bisa Masya bikin Allah. pantai enggak ada ombaknya. PTB. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim Al-Ikhlas Patojo Sopeng. Makasih Ibu udah hadir. Makasih jauh sekali, Masya Allah. Lalu kemudian Majelis Taklim PW Muslimat NU Sulawesi Selatan. Lalu kemudian Majelis Taklim Hikmat Sudiang. Lalu Oke. Majelis Taklim Baitur Rahman Baru. Lalu kemudian ini Majelis Taklim Muslimat NU Tamalan Rea. Terima kasih. Sama-sama kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Masya Allah. Kita gaspol lagi Pak Ustadz. Ya. Ini 10 hari terakhir amalan-amalan Oke. tadi yang dianjurkan. Yang pertama kan sudah perbanyak. Saya mau tes dulu memori. Oh iya. Coba kita tanya ibu. Bu, masih ingat Kiku bilang tadi Bu? Coba, Apa beda? coba. Apa amalannya? Satu. Perbanyak Memperpanjang sholat malam. Dua. Perbanyak doa. Berdoa. Tiga. Perbanyak tadarus. Empat. Belum. Ini. Nah sekarang Ustadz, saya kasihan dari kecil tidak diurus ke orang tuaku sehingga saya tidak bisa mengaji. Jangan gengsi dan malu Ibu, belajar Ki. Ya, ikut Ki di TKTPA. Banyak masjid-masjid yang mengajar orang tua ngaji. Tapi kalau sudah usur enggak usah juga kita ikut wisuda. Nah, wisuda TKTPA atas nama Ibu Haja Nurjannah datang. Anak-anak semua. Yang penting ibu pintar mengaji dulu ya. Nah, gimana caranya Ustadz? Boleh datang ke masjid. Kalau ada rezeki, ibu panggil anak-anak yang kuliah, yang pandai ngaji. Nah, kita ongkosi. Kita kasih, Dek, ajar saya mengaji anak. Nanti saya bayarkan kamu ongkosmu PP bulan-bulan saya kasih. Insya Allah uang itu Bu berkah. Panggil ngaji. Ternyata
Ramadan mungkin ngaji belum lancar Ustadz, baru belajar abata. Dengar Quran. Dengar. Dengar ibu naik mobil, putar pengajian ya. Kemudian sampai di rumah putar lagi pengajian. Kalau bisa hampir 24 jam di masjid, di rumah kita itu selalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Supaya apa? 10 malam terakhir di rumah kita, di kendaraan kita, di kantor kita selalu terdengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Orang yang selalu baca ayat suci Al-Quran insya Allah tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hatimu akan jadi tenang. Ya. Ulang 1. Perbanyak. Sholat malam. 2. Perbanyak doa. 3. Perbanyak Tadarus. 4. Iktikaf. Iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf Ustadz? Nah, dengan juga nih. sengaja dan niat datang ke masjid. Datang aja. Hah? Datang aja Pak Ustadz. Dengan niat iktikaf. Oh, oke. Niat iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, tapi itu ulama-ulama klasik zaman-zaman dulu. Nah, ulama-ulama kontemporer yang mulai modern, dia katakan kalau harus di masjid, bagaimana kasihan itu perempuan yang haid? Maka ada ulama yang membolehkan, silakan boleh di rumah. Yang penting niatnya melakukan iktikaf. Boleh. Misalnya saya tidak mau ke masjid Ustadz, kenapa? Terlalu banyak godaan. Anak cewek kan misalnya, kalau dia ke masjid banyak godaan, banyak fitnah. Dia tinggal di kamarnya, duduk, selesai sholat tahajud, dia duduk melakukan seperti halnya apa yang dilakukan di masjid. Ulama sebagian mengatakan boleh. Kalau begitu kasihan bagaimana perempuan yang haid. 10 malam terakhir, haidnya 10 malam juga. Tidak dapatlah dia kasihan pahala itikaf. Nah, ada juga orang itikaf datang ke masjid. Dia datang ke masjid tapi tidak itikaf. Apa? Pindah tempat tidur. Oh, dia bawa nasi 1 rantang. Banyak Pak Ustadz. Banyak Di Jakarta begitu. banyak sekali yang seperti itu. Bantal, selimut, Iya betul. guling. Datang, mulai tidur jam 12. Orang sholat dia masih tidur. Tapi masih jauh lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Kau itikaf. Apa yang dilakukan selama itikaf? Lain kali kita bahas itu. Yang penting malam Ramadan 10 malam terakhir itikaf. Datang ke masjid. Ibu-ibu kalau ada suami istri, ya Pak, ayo kita bawa anak-anak itikaf ya ke masjid. Nah, itu yang Empat. keempat. Yang kelima ada lagi Pak Ustadz. Yang kelima. Tahan dulu nanti. Oke. Kita kasih kesempatan dulu nih buat yang hadir di sini untuk bertanya. Boleh angkat tangannya ibu-ibu. Yang sebelah mana nih? Yang sebelah sini dulu ya. Silakan Ibu. Izin. Monggo. Pasti dari Muslimat NU. Pasti. Ya. Kelihatan dari kulitnya. Alhamdulillah. Iya. Sama-sama. Wih sama-sama. Kok biru? Hijau. Birunya. Hijau. Hijau. Ini hijau atau biru? Hijau. Hijau. Ya tergantung, kalau saya mau bilang biru, biru lah. Ya silahkan Ya, Ibu. terima kasih banyak Pak Ke. Ya. Saya bersyukur sekali bisa bertemu di satu panggung ini. Masya Allah. Saya jadi malu. Aduh. Alhamdulillah saya dari pengurus PW Muslimat NU wilayah Sulawesi Selatan. Kalau di Sulsel ini ketuanya Prof. Majdah. Oh. Iya. Ya. Baik, menarik sekali. Saya mendengar apa yang disampaikan dari awal terkait dengan 10 Malam terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena memang di 10 terakhir di malam bulan Ramadan itu terlalu banyak godaan. Seperti yang dikatakan, pertamanya ibu-ibu. Godaan yang paling mendasar itu adalah ke mall. Ke mall, Iya. bikin kue Ramadan, ya, jahit baju. Iya betul, yang terkait dengan Idul Fitri. Ya. Nah ada pertanyaan saya Pak Ke. Untuk menepis, ya dari mana godaan-godaan yang seperti itu yang banyak sekali. Mungkin kita ini sebenarnya mengetahui bahwa 10 hari terakhir itu harus diperbanyak 4 hal tadi itu. Ya. Tetapi lebih kuat godaannya
mungkin ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Oke, untuk- terima kasih Iya. Ibu. Terima Saya kasih. kasih hadiah. Saya itu sangat hormat kalau ibu-ibu NU. Iya. Kalau ibu NU ini bikin pengajian, ujung tombaknya ini bangsa kita kan ibu-ibu. Betul. Makanya Nabi bilang wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau wanita baik, baik negara. Kalau wanita hancur, hancur negara. Maka wanita muslimat NU itu yang harus punya peran untuk menyebarkan dakwah-dakwah. Ini Ibu sarung gajah duduk. Oh iya. Kita tahu jika kenapa Ibu disebut gajah duduk. Karena gajahnya duduk. Ya karena gajahnya tidak pernah berlari. Biasa na gosip ke Ibu kalau ku kasih ki hadiah orang na bilang pasti tidak ada isinya itu. Wah kita buktikan Oh Ustaz. saya ada isinya dong. Wih bagus warnanya. Beng. Sarung gajah duduk. Jangan-jangan ada gajahnya di dalam. Enggak dong, enggak ada gajahnya di dalam Ibu. Ini edisi terbaru Ibu Ya. dengan lambangnya Monokrom. ada monokrom dan tulisan Arab. Ya. Selamat Bu, terima kasih. banyak. Makasih, Bu. Silakan mudah-mudahan kembali. muslimat NU makin kuat dalam Amin. dakwah. Amin. Ya Allah. Terima Amin. kasih, Sehat Bu. selalu Ibu. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, menepis bagaimana godaan, Pak menepis godaan? Godaan itu caranya kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, seperti tadi sudah dijelaskan di 10 hari terakhir Ramadan begitu banyak amalan yang bisa dilakukan, tapi begitu juga banyak sekali godaan yang harus dihadapi. Bagaimana menepis berbagai godaan? Kita lanjutkan lagi tentunya di Gaspol Sahur. Nah, untuk menepis harus ditahu dulu godaan apa. Satu godaan belanja. Maka menepisnya belanja memang Maki. Sebelum masuk Ramadan sudah belanja. Baju barunya sudah siap, semua untuk baju lebarannya sudah siap. Apalagi godaan apa? Bikin kue. Bikin memang Mi. Ya? Hah? Kenapa? Tidak ada uang. THR-nya Ah. belum turun Pak Ustadz. Kalau tidak ada, jangan Mi. Oh, Kenapa kamu pusing sekali? Iya toh? Saya rasa-rasanya dari dulu di lebaran tidak ada ku pusing soal apa itu baju baru. Ada, alhamdulillah. Tidak ada, ya memang yang paling penting bukan bajunya tapi akhlaknya yang baru. Ibadahnya yang baru. Itu ya, maka yang ketiga, hindari teman-teman yang bisa membuat kita jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Kalau kita tahu ini ibu hobinya ke mall, nah ajak ki, jangan maki berteman dulu dia. Ya, maafkan saya Bu, kita mau ke mall. Iya saya bilang, mau sekali kata pindah ada uangku. Saya titip nih belanjakan mak saja di. Nah, itu harus tahu. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah minta hidayah dari Allah. Karena pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah kuatkan imanku, ya Allah pelihara ke iman saya. Nah, kalau Allah yang kabulkan, godaan dunia bisa kita tepis. Ya. Ada lagi mau bertanya? silakan. Ya sebelah kanan, boleh. Monggo Ibu. Ya, Maju ke ini depan. dari Majelis Taklim Miftahul Khair. Tahul Khair. Ya, itu ada tulisan BMKT. BKMT. Oh, ku pancing ji. Ya, Silakan, Ibu. silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Ya. Suatu kehormatan buat saya, apalagi kami dari Majelis Taklim Miftahul Khair, Mitra Mas, Batangase Ustadz. Batangase, Iya, Maros. Batangase Maros. Ya. Jadi betul kata Ustadz ada yang namanya Pantai Tak Berombat atau disingkat dengan PTB. Ya. Pantai PTB. Tak Berombak. Ya. Jalan-jalan Ustadz ke sana Ya. lagi. Baik, Ada juga pertanyaan Roti saya Maros. Ustadz, sehubungan dengan materi Ustadz tadi yang mengatakan bahwa
Di 10 Ramadan itu perlu dimotivasi dari keluarga kita, mulai dari anak-anak, kita semuanya sampai kepada keluarga-keluarga kecil kita di rumah. Nah, saya punya pertanyaan sekali Ustadz, bagaimana memotivasi ibu-ibu yang di 10 malam terakhir Ramadan yang berhalangan atau haid, dan memotivasi anak-anak kita di 10 malam terakhir juga, bagaimana memotivasinya untuk memberikan dan semangat menjalani di 10 terakhir Ramadan. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih hadiah juga. Ini Mika Kembang. Ya, saya buka juga Ibu supaya jelas. Ya. Ya. Sarung tenun, Oh, gajah duduk. kotak-kotak. Masya Allah. Ya. Dipakai itikaf 10 malam terakhir anaknya di masjid. Untuk anak soleh. Untuk anak soleh. soleh. Terima kasih Ibu. Afwan, Ya, terima kasih, kasih Ibu. sama-sama. Bagaimana cara memotivasi? Salah satu caranya adalah nonton ini acara. Jangan kemana-mana tiap subuh, tunggu terus ini acara Gaspol Sahur. Karena di dalamnya ada dakwah-dakwah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Dan enaknya ini acara ada hadiahnya dari Gajah Duduk. Enaknya lagi kita sambil ketawa-ketawa. Ya toh Bu? Nah, merugi orang-orang yang menjumpai 10 malam terakhir lalu tidak manfaatkannya dengan baik. Yang 4 tadi, Ya. Yang kelima, perbanyak sedekah. Rasul dan para sahabat 10 malam terakhir bersedekah. Sedekah apa Ustadz? Boleh sedekah dalam keadaan uang. Kita sedekah uang. Kita tahu dia miskin, kita kasih sedekah. Ya, sama-sama miskin, satu rajin sholat, satu tidak. Yang rajin sholat kita kasih. Sama-sama miskin, sama-sama rajin sholat, satu keluarga, satu bukan. Utamakan keluarga. Sama-sama keluarga, satu di Maros, satu sama tetangga kita, utamakan tetangga. Tuh. Nah, sudah sedekah dalam bentuk uang. Bisa juga sedekah dalam bentuk makanan. Gimana caranya Ustadz? Ini kalau seperti di masjid ini, 10 malam terakhir orang itikaf dan makan sahur. Nah, masjid ini tidak terima duit dalam bentuk sumbangan duit. Datang maki, Ustadz, ji saya bisa kusumbang Ustadz, air gelas ji. 10 gelas, itu 10 gelas. Bisa jadi lebih mulia 10 gelas itu daripada 100 gelas tapi uang korupsi. Ya, 10 gelas tapi betul-betul ibu tulus. Karena tulus siapa yang minum? Imam sholat. Siapa yang minum? Penceramah. Siapa yang minum? Orang-orang alim. 10 gelas saja. Ustadz, ada cara buka di masjid? Ada. Bolehkah saya kirim pala butung? Boleh. Tapi Ustadz 2 bungkus ji. Di sini ibu saya yang makan ki. Itu sedekah dalam bentuk makanan bisa. Apalagi sedekah dalam bentuk tenaga. Ustadz ada itu papa buka di masjid. Iya, siapa atur ki? Ya ibu-ibu, saya gabung Ustadz di. Karena ndak ada uangku saya sumbang kue sama minuman. Tenaga aku mau kusumbang Ustadz, saya datang atur-atur di. Sudah itu bilang Ustadz boleh kak membungkus? Bawaan ibu-ibu, mak-mak begitu tuh Pak Ya Ustadz. boleh, kan ibu berhak. Tidak mampu. Namanya ibu-ibu Columbus. Tahu ki Columbus Bu? Apa tuh Pak Ustadz? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau bapak-bapak membungkus namanya Kopassus. Apa itu? Kelompok bapak-bapak pembungkus. Boleh. Ya, nah itu sedekah. Bisa sedekah dalam bentuk uang, sedekah dalam bentuk makanan, sedekah dalam bentuk tenaga. Kita datang. Pokok intinya perbanyak sedekah. Bahkan paling ringan sedekah itu apa Ibu? Senyum. Senyum. Jadi kalau ketemu ki orang, saya sedekah ki dia. Gak gitu dong Pak Ustadz. Sudah sedekah. Ya, Serem. sudah. Ku sedekah ki lagi. Sudah balik ki lagi, ku sedekah ki lagi. Itu sedekah. Ya, begitulah Islam memberikan kemudahan kepada kaumnya untuk memperbanyak amal. Sampai sedekah, senyum pun dinilai sedekah. Maka 10 malam terakhir ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, anggap kalau ibu supaya bisa kualitas ibadahnya baik, anggap ini Ramadan terakhir. Anggap ini Ramadan terakhir. Kita belum tentu Ramadan tahun depan masih jumpa. Kenapa biasa orang lalai dalam Ramadannya? Karena selalu berpikir Ramadan depan lagi, Ramadan depan lagi. Coba kalau ibu pikir ini adalah
Ramadan terakhirku. Sama ibu, kalau ibu mau berpisah dengan orang ibu kita sayang toh. Misalnya anak tak mau pergi sekolah ke Timur Tengah. 10 tahun baru pulang. Diantar itu bercucuran air mata. Ku lepas di kau pahlawan. Bercucur air mata di pelu-pelu. Nah baik-baik. Nah, kenapa? Karena dianggap ini perpisahan. Lama baru ketemu lagi. Maka Ramadan 10 malam terakhir manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan memperbanyak sholat lail. Baca Quran. Berdoa. Iktikaf. Dan sedekah. Serta segala kebaikan yang bernilai fisabilillah. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Selamat beribadah menyambut malam kemuliaan terutama malam Lailatul Qadar. Masya Allah, dahsyat sekali. Sahabat Dasat dimanapun berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Ustadz Dasat terima kasih atas Terima kasih, Mas petua-petuanya. Bayu. Semoga ini semakin memotivasi kita semua baik yang hadir maupun yang menyaksikan acara ini. Untuk benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan penuh semangat dan agar termotivasi. Ya bisa saja kita ingat siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif beserta kru Metro TV dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Hajjah Sitimang pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.